Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi وصلى علينا في هذا المجلس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمنفعة البركة بعلم الله تعالى وصلى مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ محمد بن قاسم الغزي نفعنا الله به وبعلمه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حرب ومن عجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Hadirati muhtaramin, para alimin ulama, para kiai, para asati, para ajengan, para ustadzat, wabil khusus dengan pengurus majelis ta'lim Wasilah Permata, yang manis abang saya yang saya hormati, Al-Mukarram Bapak Putra Wijaya yang saya hormati, Bapak Haji Khalid, Pak Haji Slamet, Bu Ustazah, malam sampai siang hari ini, pagi hari ini, alhamdulillah kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini. Mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, kalau saya sebutin absen namanya, dan mau disebutin absennya nggak ada masalahnya. Tapi Ibu, sebelumnya mari sama-sama kita
Tadi ada mana tadi Ibu Bila hilang. Bentar dulu ya. Tadi ya ada titipan gitu. Iya. Ibu-ibu, sama-sama sebelum kita mulai, kita hadiah Al-Fatihah kita khususkan kepada Al-Mukarramah Ibu Hajah Siti Namirah binti M. Arwan, kemudian Bapak Haji M. Naim, orang tua dari Bapak Nur Khalid. Semoga beliau ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua nanti juga pasti akan menyusul. Makanya hati-hati sebelum menyusul, dan usia masih ada, kita gunakan yang baik. Ala kullinya wa ala hadiyya Bismillah. Ibu Hajah Namirah binti M. Arwan, Bapak Haji M. Naim, Allahumma lahum warhamhum wa'afiyahum. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi Ibu, untuk keluarga beliau, keluarga Ibu Ana Rosiana khususnya, kemudian kita khususkan juga untuk keluarga kita yang masih ada, semoga disehatkan oleh Allah, dan kita semuanya berharap kita semuanya nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, Bapak sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau melihat ibu-ibu itu, bapak-bapak melihat begini kayak ingat kayak orang ahli surga semua. Syahdu rasanya Bu ya. Nikmat rasanya hidup penuh dengan ilmu, karena banyak di antara kita ini hidup kadang tidak mempertahankan atau tidak memperhatikan itu. Nah, kita hari ini walaupun kita jiping ngaji kuping ya kan. Kalau namanya jiping itu kan mesti ngaji kuping, biasanya berlen, terus bubar kelalen. Nah itu ya. Dulu nggak bisa, sekarang lupa gitu. Itu kita yang bagi. Karenanya penting sekali ilmu itu yang akan mengangkat derajat seseorang. Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat, pertama adalah imannya dulu. Jadi setelah kita iman penuh kepada Allah, baru yarfa'illahu alladhina amanu dulu, iman dulu. Kemudian mengangkatnya yang kedua dengan ilmu. Maka kalau kita lagi ibadah itu banyak orang ahli ibadah, tapi
kadang ibadahnya nilainya sedikit. Contoh misal, ketika kita ibadah sholat jamaah, dijamin oleh Allah orang yang berjamaah sholat itu diterima semua oleh Allah, terutama bapak-bapak. Kalau ibu-ibunya kan di rumah, jamaah juga boleh. Yang berjamaah di musola atau di masjid itu semuanya diterima oleh Allah, semua diterima. Tapi akan berbeda tahapan-tahapan diterimanya tergantung ilmunya. Kenapa saya begini kan? Kenapa saya bilang ini diterima oleh Allah? Karena perumpamaan orang berjamaah itu seperti orang yang dagang kacang. Tahu kacang bu? Kacang tanah. Kacang tanah itu kalau orang jualan kacang itu nggak mungkin dipilih yang bagus-bagus saja kan, enggak kan? Semuanya di situ ada. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang bahkan ada yang busuk, ada yang kokoh. Begitu Mas Putra itu langsung beli. Tidak mungkin beli itu kemudian dipilih di tempat penjualnya kan, tidak mungkin. Langsung dicaruk serot, ya kan? Semuanya katut. Tahu katut nggak bu? Semuanya ngikut semuanya. Begitu dibuka Bang Putra, dimakan lah muda, ya kan? Dimakan juga sama dia, ya kan? Begitu berikutnya, yang kedua dibuka, opong, dibuka kan? Dibuang. Kira-kira marah-marah nggak sama tukang kacangnya? Enggak kan? Marah nggak? Enggak. Ya begitu. Terus berikutnya, begitu dibuka lagi, baru ini enak nih, lezat. Perumpamannya begini, kalau yang muda itu ilmunya masih sedikit, tapi tetap diterima oleh Allah. Yang tua, yang kokoh, nggak ada ilmunya sama sekali, tetap diterima sama Allah. Yang tua, yang bagus, kualitasnya juga diterima oleh Allah. Berapa banyak diterimanya tergantung dari ilmunya, berapa banyak pahalanya tergantung dari ilmunya. Makanya orang yang berilmu itu penting. Makanya saya titip kepada anak-anak kita, ayo masih muda di rumah, sampaikan kepada mereka, disiplin ilmu itu penting. Disiplin ilmu dari muda, ya kan, itu sangat penting. Kalau dulu seandainya Bang Putra disiplin ilmunya ngafal Al-Quran, mungkin gak jadi penyiar CBB kali ya. Ya. Tapi jadi penyiar CBB tapi punya aktivitas lain, khutbah Jumat misalnya kan gitu. Jadi ini contohnya kayak seperti ini gitu. Iya. Untung dulu itu pondok ya, alhamdulillah dipondokin sama orang tua. Itu butuh waktu semuanya. Saya ini di CBB ini terima kasih banget itu. Kenapa ya? Karena itu tadi, karena ingin silaturahimnya itu dapat. Nah, ilmu nih. Kenapa? Kok orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah? Karena dengan ilmu itulah hidup kita akan menjadi berharga. Banyak orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Ada nggak? Ada nggak? Di sini ada? Orangnya datang? Teko? Itu sana bu, yang di Priok banyak sekali. Habis ini mah insya Allah enggak, ya bu ya, enggak jauh beda. Ibu sekalian, makanya tadi disampaikan bahwa ilmu itu cabangnya banyak. Ada yang disebut ilmu tauhid, kan itu kita belajar tauhid, nanti tak sisipin juga tauhid. Belajar fikih itu penting juga, karena orang hidup itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Apa iman itu? Pertama yang harus kita jaga adalah iman. Iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. Iman itu adalah percaya di dalam hati, kan, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan.
Iman sering saya sampaikan di mana-mana. Nah, perlunya iman ini harus dijaga dengan baik. Kenapa? Karena iman inilah yang menyelamatkan diri kita. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini dasar-dasarnya dulu. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Terus harus diikrarkan dengan lisan gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dasar imannya itu. Syahadat setiap kali waktu. Makanya setiap kali waktu kita selalu disuruh syahadat oleh Allah. Di mana? Ketika kita sholat. Ya Bu ya. Syahadat itu kan sebenarnya ada dua ya Bu ya. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu namanya syahadat rasul. Nah itu setiap kali waktu kita syarat untuk menjadi orang Islam itu kan baca syahadat. Ketika kita sholat itu mesti ada kita membaca syahadat. Berapa kali Bu baca syahadatnya? Hah? Berapa kali ketika kita sholat baca syahadatnya? Berapa kali? Hah? Berapa? Dua. Berapa kali? Tahiyat dulu pas waktu tahiyat. Berapa kali? 5 kali. Karena ada tahiyat awalnya juga. Tahiyat awal kan syahadat juga. Berapa? 9 atau berapa? Coba dihitung dulu ya Allah. Gak pernah ngitung masalahnya. Coba hitung dulu coba. Duhur itu ada berapa? 2. Masa setiapnya? Iya. Gak maksudnya ngitungnya secara seperti itu. Iya, 9. Bu, ada 9 syahadat kita tiap hari. Tiap hari. Belum lagi kita tahajudnya, belum lagi kita sholat rawatibnya, ya kan? Luar biasa. Mengapa disuruh syahadat itu? Supaya kita diislamkan kembali oleh Allah. Siapa tahu antara jarak subuh sampai zuhur ada pekerjaan seperti pekerjaannya orang kafir, maka diislamkan lagi oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus lagi antara jarak zuhur sama asar, kemudian kita diislamkan lagi oleh Allah dengan syahadat itu tadi. Makanya antara jarak-jarak itu tujuannya apa? Supaya iman kita bertambah. Nah, kemudian apa itu Islam? Nah, Islam itu adalah sebenarnya keempat syariat. Bahasanya itu syariatnya kita itu ada di dalam Islam. Makanya Islam itu isinya adalah syariat semuanya. Apa? Kalau kita mau ini di Islam itu kan ada 5. Ada rukun Islam ada 5. Itu lah Bu. Rukun Islam yang 5, syahadat yang pertama, gitu kan? Sholat, zakat, puasa, haji bagi yang puasa, gitu. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, nanti rugi di akhirat karena Allah melaknat. Itu buat anak-anak Bu. Iya, daripada diajarin di TK 2 tahun ping pong. Bapak makan ping, ibunya main pingpong, kan gak enak gitu ya kan. Penting kita ajarin itu kan lumayan itu, ngerti jadinya. Nah, Bapak sekalian, nah, Islam ini penting, harus kita jaga. Syariat yang ada dalam 5 rukun Islam, pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini isinya syariat semua. Nah, dari jelmaan itu kemudian ada yang namanya dengan ihsan. Ihsan itu adalah dilakukan dengan anggota badan kita. Nah, Bapak sekalian, Islam, iman, Islam, ihsan itu satu korelasi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan itu bagian satu tubuh. Dan kalau kita kurang lengkap, maka kita imannya kurang lengkap juga. Nah, karenanya penting saya sampaikan, ilmu itu
harus dicari, ya, disiplin ilmu. Ayo sama-sama kita belajar betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya kalau suruh ceramah nggak bisa itu, ya bisanya ya kayak begini aja ya. Ahlan wa sahlan, subhanallah. Ya, ayo. Monggo. Ngaji dulu Ustaz. Sini. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajarannya, pelajaran Fathul Qorib. Fathul Qoribnya Fathul Qorib yang fikih ya. Kalau yang dari Pak itu dasar-dasar dari fikihnya. Nanti kita pakai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah. Thaharah itu bersuci, ya Bu ya. Karena bersuci itu penting, karena diterima dan tidaknya sholat kita itu tergantung bagaimana kita bersucinya. Nah, bersuci itu apa saja toh Bu? Pertama, bersuci dari air, dari hadas, bukan dari hadas. Dari hadis, hadas. Bersuci dari hadas. Yang kedua, bersuci dari najis. Hadas itu ada berapa? Ada dua, hadas kecil, hadas besar. Nah, ini termasuk toharoh ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahul lati yajuzu biha tadhiru sab'u miyahin. Air itu macam-macamnya itu ada 7. Ada 7 sebagai tempat untuk bersuci, itu namanya air. Itu ada 7 air namanya. Pertama, ma'us sama, air hujan atau air langit. Itu suci Bu. Air langit itu bisa dipakai untuk bersuci. Wa ma'ul bahari, dan air laut. Ntar pelan-pelan. Wa ma'ul nahri, dan air kali, sungai. Wa ma'ul biri, dan air sumur. Wa ma'ul air sumber, mata air. Wa ma'ul salji, air es, salju. Dan wa ma'ul bardi adalah air embun. Jadi gini, kita ini kadang-kadang ini sudah setiap hari kita dengar, ya kan? Namanya pembahasan toharoh, di mana-mana kitab itu toharoh. Yang pertama kali yang dibahas kitab fikih itu selalu toharoh, kecuali Fathul Mu'in. Kalau Fathul Mu'in itu pertama kali yang dibahas adalah sholat. Tapi nanti ujung-ujungnya min syurutis sholati, dari syarat-syarat sholat itu adalah toharoh. Jadi kembali lagi ke toharoh lagi, tapi lebih lengkap. Jadi nggak apa-apa, ini kitabnya, tapi keterangannya bisa saya ambil dari Fathul Mu'in, dari Fathul Qorib, macam-macam dah. Yang penting ibu terima matang. Ya gitu ya. Pertama, ma'us sama, air langit, air hujan. Air hujan itu suci, mensucikan. Jadi kalau ibu misalnya ada hujan, kita adain, tapi diingat, ngadainnya harus di talangnya itu jangan sampai ada kotoran tikusnya, gitu kan? Kita takut talang ada kotoran tikusnya. Sekarang kan di Jakarta luar biasa, ya kan? Namanya city itu luar biasa. Si tikus maksudnya. Itu udah bayakan kemana-mana. Itu harus diperhatikan, kira-kira ada tidak, atau langsung ditadakan di luar gitu, air itu tidak apa-apa. Saya pernah pergi ke Pulau Seribu. Pulau Seribu itu kan airnya payah. Nah kalau pas musim hujan gitu, buru-buru ngadain air kan itu. Dari tadain itu ditadain airnya. Untuk apa? Ya untuk bersuci. Padahal di sana juga ada air laut.
Tapi kan air laut kurang ini katanya, kurang bagus ya. Tapi bisa dipakai untuk bersuci. Air hujan. Kemudian ada air laut. Air laut itu juga suci, mensucikan, bisa suci, bisa dipakai untuk bersuci. Contoh misalnya Mas Putra mancing di laut sama Pak Ustadz Jelani, ya kan, naik perahu. Dan pas di laut kan nggak kedengaran azan kan, kalau melihat waktu kan mesti lihat matahari atau sudah waktunya zuhur nih, lihat tengah-tengah bumi matahari, oh udah lewat sedikit berarti sudah zuhur, wudhu. Tapi hati-hati kalau nanti ini bisa kecemplung. Namanya juga diperahu. Wudhu di laut boleh nggak apa-apa. Sholat di atas perahu. Loh Pak, kalau sholat di atas perahu gimana kiblatnya? Nah, ya. Nah, kita bicara kiblat Ibu. Bicara kiblat itu ya diperkirakan saja menghadap kiblat. Yang penting itu niatnya, niat di dalam kita sholatnya itu. Kalau di sini di laut nggak tahu kiblatnya, penting menghadap kepada Allah. Kira-kira kiblatnya di mana? Bawa handphone juga enggak misalnya, ya sudah tidak apa-apa. Kayak kita sholat di kendaraan. Kita sholat di mana? Di bis misalnya. Kita sholat di bis. Sholat di bis. Nah, kira-kira mau ke arah Jawa, berarti kan kita menghadapnya kan ke sana, Pak. Ngetangan gitu. Ya masa begitu mau sholat zuhur di dalam bis, kemudian kita mungkin menghadap ke arah barat. Nah begitu belok ke utara, nah kita muter lagi gitu. Ya udah bismillah aja, niat sholat ya, di mana saja kita berada. Yang penting hati-hati. Waktu yang lalu sudah saya sampaikan, waktu kita ketemu dulu, ternyata Allah itu menciptakan surga itu ada berapa pintunya? Ada berapa Bu? Masih ingat tak? Ya lupa. Allah ciptakan neraka itu jumlahnya 7 pintu. Ya, ada 7. Sama seperti yang lain-lainnya, semua surga 7. Contoh, hari jumlahnya berapa? 7. Terus apa lagi? Jumlah Al-Fatihah 7. Ketika kita tawaf 7. Langit 7 langit, bumi 7 lapis. Terus apa lagi? Sa'i 7. Semuanya sudah 7. Hari 7, walaupun awalnya 6, tapi ditambah oleh Allah dengan 7. Semuanya 7. Tapi Allah ciptakan yang namanya pintu surga sama arah mata angin itu 8. Coba lihat, arah mata angin 8. Pintu surga 8. Kenapa kok begitu? Coba arah matahari, mata angin tuh. Coba apa lagi? Utara, terus selatan, barat laut, barat daya, terus ada 8 pokoknya. 8. Ya, barat daya, barat laut, selatan, utara. Oh, pokoknya itu 8. Itu. Nah, begitu 8. Nah, ternyata kenapa demikian? Ternyata begitu kita lihat, coba katakan orang ahli surga itu ternyata adalah orang-orang yang ahli sujud kepada Allah. Bu, orang sujud kepada Allah itu ahli surga. Ibu-ibu ini, ya kan? Bapak-bapak yang hadir, ini ahli surga semuanya. Ya, nanti. Makanya kalau nanti Mas Putra, kalau saya belum ada di surga, tolong cariin, ya. Cariin saya, Mas Hamid mana ya gitu. Katanya sudah duluan ya. Nah. Siapa orang ahli sujud itu? Nah, ternyata orang ahli sujud, kita lihat. Ahli sujud itu tatakan sujud itu ada berapa tuh Bu? Tatakannya orang sujud itu ada berapa? Kita hitung. Mulai dari lapangan terbang nih, dari dahi, dari jidat. Ada berapa? 1. Terus kedua tangan berapa? Tuh. Ada berapa? 3. Dengkul 2.
2 tambah berarti 5. Kaki 2. Pantat kakinya, ya kan? Berarti ada berapa? Ada 7. Nah, harusnya Allah ciptakan pintu surga pun harus 7. Tapi kenapa diciptakan oleh Allah itu dengan 8 pintu? Sama dengan arah mata angin. Nih Pak, makanya kalau ketika sujud itu, kaki itu harus betul-betul, dimana-mana saya ngomong begini aja udah, kaki itu harus betul-betul manjat kaki biar menghadap ke arah kiblat semuanya. Karena orang sujud itu kalau harus kiblat semuanya ke arah kiblat. Kiblatnya di mana? Kalau kita secara syariatnya sekarang ini kiblatnya ada di Masjidil Haram. Kita kiblatnya itu ke sana, ke arah kiblatnya itu di Masjidil Haram. Begitu sudah kita sujud begini, semuanya itu dalam keadaan sujud. 7-7-nya sujud semuanya. Mulai dari tangan sampai dahi sampai semuanya semua sujud. Oke lah, sujudnya baik. Lantas sujudnya bagaimana orang-orang yang begitu sujud semuanya? Ada satu yang kadang kita kurang paham. Apa? Ternyata bukan hanya 7 itu yang sujud, tetapi ada 8 yang sujud. Apa Pak? 8 itu adalah hati kita. Oh, hati kita ini sujud juga kepada Allah. Makanya banyak orang-orang yang sujud 7, tatakannya bagus, tetapi kadang-kala hatinya tidak sujud. Ya kan Pak? Iya kan Bu? Siapa orang-orang yang hatinya nggak sujud itu? Orang-orang yang hatinya itu nggak sujud, mereka yang setelah sujud kemudian dia masih ngomongin orang lain, masih mau berbuat maksiat, itu berarti hatimu tidak sujud. Tatakannya boleh bagus, jidatnya boleh hitam, tapi begitu selesai sujud masih ngomongin orang lain, itu hatinya tidak sujud. Ayo, ada yang begitu? Di sini ada? Wongnya teko? Kalau di seberang, orang sebelah ngomongin orang kerjaannya, ya kan? Bid'ah sono, bid'ah sini, ya. Itu ada kelompok yang sudah digambarkan oleh baginda Nabi itu dari dulu itu. Nanti itu ada kelompok yang seperti itu, amalannya kosong. Makanya Ibu, nih hati-hati. Di dalam sholat itu kiblat kita itu adalah bagaimana tatakan sujud kita ini bagus, hatinya harus sujud. Supaya hati kita sujud gimana? Maka sholatnya itu harus tumakninahnya dijaga. Jadi banyak kita sholat tapi tumakninahnya nggak dijaga Pak. Sholat cowok ada nggak ya? Sholatnya kalau di rumah ini sholatnya nggak teratur. Kalau di masjid pasti teratur. Pak Ustadz ya, kalau jamaah di masjid teratur. Di rumah nggak ada jaminan. Ya di rumah nggak ada Fatihahnya. Begitu nggak Pak? Mas Dali, begitu nggak kalau di rumah? Bagus ya? Udah. Harusnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Mas Dali begitu bacanya. Biarpun sholat tahajud, sholat witir, sholat apapun di rumah, samain bacaannya seperti ketika kita sholat di masjid. Itu bagus. Itu bagus karena akan kena. Ini sering sholatnya buru-buru. Ini belum sampai sholat tapi bahas sholat dulu apa Ibu ya? Biasa ketemunya gitu maksudnya. Nanti ketemu air untuk bersuci tujuannya untuk sholat. Nah, berarti kalau kita sujudnya enggak tumakninahnya bagus, itu enggak kena sholat. Makanya apapun tumakninah di dalam sholat itu harus dilakukan dengan baik. Contoh misalnya kita ke ruku itu ya, saya lihat ada teman saya itu kalau sholat itu rukunya begitu cepat. Belum juga ini begini. Ruku itu keseimbangannya itu harus ada. Dan
nggak boleh ngelihat begini. Ya, begitu rukuk ngelihat ke sana kemari. Siapa itu? Dan yang tatakan di bawah tempat sujud pun begini pun juga nggak boleh. Ada nggak orang rukuk begini? Begini? Ada. Itu nggak boleh. Makruh. Ya. Gimana bagusnya? Yang bagus adalah seperti ini. Ya. Ibarat begini. Kalau ditaruh ember di sini nggak jatuh, itu namanya rukuk yang bagus. Begitu. Agak ditekan begini. Set begitu. Jadi orang rukuk itu jangan nganggang begini, Pak. Harus agak tekan begini. Set. Nah, begitu ditekan begitu, hasilnya nanti akan ketemu. Ini semuanya akan ketarik. Makanya orang sholat itu yang benar, insya Allah jarang sakit. Kenapa? Semakin kita sering sholat, maka sama dengan kita sering olahraga gitu kan. Tapi yang benar sholatnya. Begitu sudah selesai sujud, rukuk. Nah, setelah rukuk i'tidal setelah itu sujud. Nah, sujudnya ini jangan buru-buru. Bacaannya sudah ditentukan tuh. Ada berapa bacaannya? 3, ya kan? Kayak orang bacaan salat tuh lah. Ibu tahu nggak kalau dulu waktu kita belajar salat itu kayak gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu intervalnya. Dan itu kan begitu kita itu. Ayo. Ada yang begitu? Ada. Boleh kawan? Apa? Ayo coba semangat ya. Baru ngerti ya. Nah, ini harus tahu. Itu harus subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita tuh sholat mau buru-buru itu mau kemana? Menghadap kepada Allah itu Rabbul Izzati, dekat. Kalau bisa itu ibu bapak, kesempatan yang baik itu harus kita gunakan dengan baik. Rabbu, ya Tuhanku, aku gak ingin jauh darimu. Itu loh, harusnya begitu tiap hari. Tauhid kita harus menyatakan, ya Allah, jangan kau jauh dari aku deketi engkau dengan apa? Dengan sholatku. Karena apa? Sholat itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu loh. Jadi ketika kita sholat kepada Allah itu, makanya Kanjeng Nabi itu kalau ada apa-apa mesti sholat itu. Ada musibah, beliau langsung sholat. Ada apa, beliau langsung sholat. Karena perbanyak sholat itu. Sholat. Nah, inilah pendekatan diri kepada Allahnya itu harus dilakukan dengan baik. Kalau bisa itu hari-hari kita itu pokoknya istiqomah. Jangan kita ini terlena handphone terus. Ya, kita ini kan sering kayak gitu. Handphone terus tiap hari. Ya kan? Telepon sono, telepon sini. Ada yang begitu, Bu? Ada. Telepon sono, telepon sini, kadang ya kan? Lupa sama waktu. Hidup kita terbuai sehingga Allah tidak pernah kita sapa. Kalau Allah nggak pernah kita sapa, maka kita pun nggak pernah menyapa, gitu. Allah juga akan nggak menyapa kita. Dalam hadis qudsi itu disebutkan begini, aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Aku itu, kata Allah, menginginkan dia, tapi dia tidak menginginkan aku, maka aku tinggalkan dia. Iya, Bu. Jadi kalau kita ini pengen kepada Allah, ya kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terutama perbaiki sholatnya kita. Karena apa? Sholat ini modal utama buat kita. Perisai. Ya, jangan sampai ditinggal. Kenapa? Satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditukar dengan apapun cuma sholat. Yang lainnya kalau mampu, ya kan? Sholat, puasa. Kalau kita mampu, nggak mampu ya sudah, nggak puasa nggak apa-apa. Orang nggak mampu. Orang zakat juga sama, bila mampu. Berapa lagi?
haji, apalagi haji harus mampu segala-galanya. Tapi yang namanya sholat tidak bisa Pak ditukar. Dan itu ibadah itu satu-satunya milik kita. Jadi sholat itu nggak bisa ditukar di hari yang lain, nggak bisa ditukar waktu nanti. Makanya nggak ada sebenarnya kodok sholat, nggak ada. Artinya kodok khusus sholat begitu ninggalin, kalau sedang tertinggal nggak apa-apa, namanya bayar hutang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian meninggalkan sholat itu nggak bisa. Kenapa? Dalam keadaan apapun kita wajib mengerjakan sholat. Sakit pun juga tetap mengerjakan sholat. Nggak ada rusuhnya sholat itu, nggak ada keringanannya untuk ditinggalkan, nggak ada. Kenapa? Ini perintah sholat itu berbeda. Allah memerintahkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Namanya sholat itu beda cara perintahnya. Coba lihat. Kalau yang lainnya Allah tinggal menyuruh kepada Jibril, ya Jibril datang kau kepada Muhammad, sampaikan ini perintah kepada Muhammad untuk dijalankan. Bentuknya firman Allah. Tapi yang namanya sholat Allah memerintahkannya beda. Dengan apa? Muhammad harus diundang dulu melalui mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW ila sidratil muntaha, kemudian naik ke Rafraful Aftar, baru dapat perintah yang namanya sholat. Perjuangan yang sangat luar biasa, dari 50 waktu sampai menjadi 5 waktu, mundar mandir baginda Nabi. Pada akhirnya begitu turun ke dunia, kemudian diperintahkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan kemurnian, keaslian bahwa sholat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan main-main Pak sama sholat itu. Sholat itu kadang-kadang kita males. Ya Allah, itu ujian yang sangat berat. Kalau sudah waktunya sholat, kerjakan sholat itu dengan baik. Jangan ditunda-tunda. Kita ini sering menunda-tunda sholat. Ya kan Bu ya? Sono orang Priok. Kalau sini mah enggak beda. Bukan menunda sholat. Yang hadir saat ini pasti ada yang begitu. Ada bahkan sholatnya itu sarif. Udah sore sarif, atau sarif kan? Ngasar sama maghrib. Ya wudunya sudah menjelang maghrib, ya kan? Sudah menjelang maghrib. Sholat asar, begitu selesai, assalamualaikum, Allahu akbar. Adzan maghrib, langsung sholat maghrib. Ringkes katanya, wudu sekali bisa dipakai untuk 2 sholat. Ya Allah. Ada begitu Pak? Ada begitu? Ada? Orangnya datang. Ayo lah Pak, ayo semangatin. Saya itu gregetan sama orang yang suka ninggalin sholat itu, gregetan saya itu. Ya Allah, Pak. Belum lagi nanti nikmatnya lagi di sepertiga malam terakhir Bapak bangun. Saya mau tanya, Bapak itu kalau bangun jam berapa sih Mas Pak? Jam berapa Pak? Jam 1. Kalau Bapak tadi bilang jam 1 mesti bangun, saya sudah cerita. Kenapa jam 1 bangun? Mau ngopi. Kencing doang, terus kemudian tidur lagi. Begitu Bu ya? Ada yang begitu kan? Bu, pada hakikatnya kalau Mas Dani bangun jam 2, itu siapa yang membangunkan? Bangun sendiri? Hebat bisa bangun sendiri. Bu, bangun nggak Bu malam-malam Bu? Siapa yang bangunnya? Kamu sendiri? Sendiri. Hebat. Kita harus paham mengapa Allah bangunkan di sepertiga malam terakhir itu. Ada hakikatnya, bukan kita bangun sendiri, tapi Allah lah yang membangunkan kita. Kalau saya nggak dikasih di depannya. Sekarang mau makan gimana? Panitia gimana itu? Enggak usah. Kalau makan nggak bisa makan. Nanti aja nanti. Kita yang bicara, kita yang makan.
lagi ngomong sebelum makan. Tadi sebelum ngomong tadi harusnya. Iya harusnya tadi sebelum ngomong tuh ada. Jadi sempat lah makan. Gak apa-apa Bu, habisin. Ya, iya. Kita ngobrol-ngobrol aja Bu ya. Saya bisanya kayak gini aja udah. Nggak kayak orang-orang yang bisa ceramah bagus gitu. Yang penting ngobrol asik gitu. Apa tadi Bu? Sampai mana Ustaz? Sampai mana tadi? Oh iya. Nih, pada hakikatnya kalau kita bangun malam itu bukan kita bangun sendiri, tetapi Allah lah yang membangunkan kita. Mengapa Allah membangunkan kita? Karena Allah rindu kepada kita, rindu akan sujudnya hambanya, rindu akan bacaan Al-Quran hambanya, maka kita dibangunkan oleh Allah di malam itu. Tapi hambanya kadang-kadang tak sadar. Begitu dibangunin, apa yang terjadi? Bangun, ke kamar mandi, the pipis hancur, pipis terus mancur ya, kemudian kembali ke kamar lagi, tidur lagi, bangun alhamdulillah jam 8, sholat subuh jam 8, alhamdulillah. Ada kan yang begitu kan? Ada Pak? Ada yang datang di sini orangnya? Mana? Itu. Nah, hakikatnya itu yang Allah bangunkan kita, tujuannya itu kita. Nah karenanya sholat malam itu indah. Kalau bisa waktu sholat malam itu ibu jangan terlalu sebentar ngambil ayat yang dibaca, yang agak lamaan. Hafalnya misalnya surat At-Taghabun misalnya, nggak apa-apa, satu surat satu rakaat, satu surat satu rakaat gitu. 1-2 rakaat 1/4 jam, kan lumayan. Sholat dari jam 1 sampai subuh. Iya. Itu yang dilakukan Nabi Nabi. Kalau mengikuti Pak Rasulullah itu sholatnya itu nggak lebih dari, nggak kurang dari 100 ayat yang dibaca. Kan kalau sholatnya, makanya bukan jidatnya yang bengkak, tapi kakinya yang bengkak Rasulullah. Makanya kalau mau idbah yaitu berdirinya agak lama, maka disebut qiyamul lail, berdiri di waktu malam. Nah kalau misalnya nggak kuat ya sudahlah, nggak apa-apa, biasa langganan suratnya kul ya kan, kuliah sama kul nggak apa-apa. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kuliah, nanti berdiri lagi kuliah, terus dulu lagi, nanti sampai 8 rakaat kuliah dulu, malaikat bingung nggak hafal yang lagi Mas jadi. Ibu bapak sekalian, nah itulah makanya ayo kita perbaiki. Bukan selama ini sholat kita yang nggak baik, tetapi memperbaiki itu adalah langkah yang terbaik untuk menjadikan sholat yang berkualitas. Ya. Air laut tadi ya, air laut. Yang ketiga adalah air sungai. Air sungai itu bisa suci dan mensucikan. Jadi kalau ibu tahu air sungai yang bagus yang ngalir itu kan, itu mengalir sungai. Ada air di sungai itu bisa dipakai untuk wudhu, ya kan? Tapi bukan sungai di sini ada got, nggak bisa. Iya. Gimana dengan got? Isinya air kotor ya nggak bisa, ya kan? Nah katanya air sungai itu suci dan mensucikan. Contoh misalnya kalau di kampung itu kan banyak sungai-sungai kan, sungai Citarum, misalnya sungai apa lagi?
Ya itulah pokoknya Sungai Musi ada sungai-sungai lah. Gambaran sungai ini Allah sudah gambarkan ternyata. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Wa may yu'min billah, gambaran sungai. Wa may yu'min billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan dia mau beramal saleh, yukaffir 'anhu sayyi'ati, ditutup oleh Allah kejelekannya. Jadi ibu hari ini ditutup kejelekannya oleh Allah karena ibu semua bapak iman kepada Allah. Ya, kalau Allah mau buka kejelekan kita gampang, Pak. Kayak orang-orang top-top yang di atas sana, jadi ketua KPK, nggak taunya dibuka kejelekannya oleh Allah, diutak-atik, akhirnya tersangka. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Orang yang beramal soleh, kemudian dia beriman kepada Allah, dan dia akan dimasukkan, ditutup kejelekannya, dan akan dimasukkan ke dalam sebuah kebahagiaan yang disebut dengan surga. Kebahagiaan itu apa namanya? Di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, ya, yang di bawahnya itu meminta tiang anhar, mengalir sungai-sungai. Kebahagiaannya apa sebentar? Enggak, khalidina fiha abada, untuk selama-lamanya. Makanya enggak ada yang namanya ceritanya orang beriman kepada Allah itu sengsara hidupnya, enggak ada. Tidak ada ceritanya orang yang beriman kepada Allah hidupnya dijadikan oleh Allah hidup yang sengsara. Tidak ada. Mesti dikasih kebahagiaan oleh Allah. Rezeki itu pasti dijamin oleh Allah. Yakin hari ini ibu-ibu bapak ini dijamin rezekinya oleh Allah. Besar kecilnya tergantung dari usaha kita. Hatinya hati bahagia semua kan Pak? Bahagia kan hatinya? Alhamdulillah, bahagia. Itu surga namanya. Bahagia. Gak ingat utang kan? Enggak. Nanti begitu pulang ingat lagi. Itu mengalir sungai-sungai. Sungai itu isinya apa? Macam-macam Pak isinya. Sungai itu macam-macam isinya. Ada air, ada apa lagi? Ada ikan, ada apa lagi? Ada batu, ada yang mengalir itu yang kadang-kadang apa namanya orang ya, ada itu ada gitu. Mengalir hanyut. Itu namanya air. Kehidupan yang ada. Makanya orang beriman dijamin oleh Allah kehidupannya seperti Allah menjaminkan dan di bawahnya ada sungai-sungai. Apa itu? Dikasih rezeki, dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu pasti. Makanya kita sudah tahu apa ayat-ayatnya itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu penting. Makanya air sungai itu suci dan mensucikan. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Air sumur itu juga suci, mensucikan. Air sumur itu isinya adalah sumber dari bawah. Ya kan? Apalagi air apa lagi? Wa ma'ul aini, air mata air. Apa bedanya air sumur dan mata air? Kalau air sumur itu proses penggalian, ya kan? Digali kemudian muncul air dari dasar bumi. Kalau mata air itu tidak dari, biasanya di gunung-gunung, pegunungan ada mata air. Mata airku, ya. Mata air apa air mata? Nah,
Saumpama nih satu ini nih, nangis semuanya, ditadahin airnya, kemudian ada satu ember, bisa nggak dipakai untuk wudhu? Nggak bisa. Itu air mata namanya. Air mata ditetesin semua satu kampung, nangis semua misalnya, bisa nggak dipakai untuk wudhu? Nggak bisa. Wa ma'u salji, dan air salju, air es. Air es itu dingin, bisa suci dan mensucikan. Kalau di Indonesia kan nggak ada salju. Di mana yang ada salju itu? Di Eskimo, di daerah-daerah, di mana lagi? Di kutub gitu, ya. Di mana Pak? Di Turki itu nggak ada salju. Di kulkas, ya. Gimana kalau pakai wudhu pakai air kulkas? Air yang tidak dingin aja ada, ngapain pakai air? Tapi kalau itu untuk diminum malah nggak boleh. Yang terakhir, yang ketujuh, wa ma'ul barodi, air embun. Air embun itu kalau dikumpulkan itu bisa suci dan mensucikan, ya kan? Tapi embunnya banyak, ya kan? Kalau cuma embun di kita apa embunnya? Embun pagi, cuma kata-kata, dan airnya kagak ada. Kalau Bapak mengumpul air embun satu ember bisa enggak? Di Jakarta nggak ada. Yang ada air embun di mana berarti? Di puncak. Di puncak pun juga belum tentu bisa dikumpulkan. Bapak sekalian, nah air itu dibagi menjadi air pertama tohirun mutahhirun, ghairu makruhin wa wal ma'u mutlaq. Ada yang disebut air mutlak. Ini memang apa namanya, belajar begini ini agak boring ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa ya. Iya, dengerin aja kayak ikan sepat digoreng. Matanya ngokot semua. Iya. Waktu nakutin itu ya. Kalau misalkan berarti begini. Jadi takut sayanya Bu. Pelan-pelan Bu ya, pelan-pelan. Memang harus, namanya ilmu itu masuknya nggak langsung blok begitu, nggak, harus pelan-pelan. Iya. Orang belajar itu nggak bisa langsung jadi dapat, enggak. Tahirun mutahhirun, air suci yang mensucikan tanpa makruh, tanpa makruh, bahwa al-ma'ul mutlaq, yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang bisa suci dan mensucikan. Air itu dipakai untuk bersuci bisa. Nah. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa ma'ul musammas. Air yang suci mensucikan tapi makruh dipakai untuk bersuci, ya kan? Di antaranya adalah air musammas. Air musammas itu air yang terkena panas matahari. Ya. Nah, makruh itu suci tapi mensucikan, tapi makruh dipakai, ya kan? Jadi ada air suci mensucikan, tidak makruh dipakai untuk bersuci. Yang kedua, ada air suci mensucikan tapi makruh dipakai untuk bersuci. Air panas atau air yang sudah dimasak. Ibu masak air hangat nih, ya kan, dipakai untuk wudhu, ya, itu makruh, ya, karena sudah niatnya untuk minum misalnya dan sebagainya. Jadi air yang sudah untuk diminum begini, ini suci, ini tapi makruh untuk dipakai.
Kenapa? Karena ini bukan untuk diniatkan untuk wudhu, tapi untuk diminum. Ya. Dikumpulin nama Mas Putra satu galon misalnya, belum kita kasih semua mau wudhu pakai ini. Boleh, nggak apa-apa, tapi makruh. Kalau makruh nggak dapat pahala kan? Namanya airnya niatnya bukan untuk bersuci. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima halaqo. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan, yakni air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air yang sudah terpakai untuk bersuci. Dan air yang berubah ketika dicampur dengan ada perubahan airnya, ada campuran, ada daun-daun apa sebagainya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan gini. Di Fathul Mu'in itu dijelaskan begini. Ketika kita wudhu itu wajibnya itu yang harus rata basuhannya adalah yang pertama. Jadi misal ibu mau basuh, bapak mau basuh mau basuh muka. Mau basuh muka itu yang pertama itu harus benar-benar rata, wajibnya, sehingga tetesan dari air itu yang sudah dipakai untuk bersuci namanya air mustak. Ini Pak Kiai Jailani misalnya mandi, tapi mandinya nggak mandi wajib, pakai mandi airnya, ditadahi lagi habis mandinya itu termasuk mustamal tidak? Mustamal tidak? Mustamal. Terus rata-rata itu mustamal tidak? Ayo jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan mustakmal itu adalah air yang dipakai setelah bersuci. Harus dipahami, ya. Air yang sudah dipakai untuk bersuci itu namanya air mustakmal. Kalau misalnya nih ibu cuci tangan, cabuk-cabuk airnya, ya, tapi nggak pakai untuk bersuci, air yang sudah dipakai tadi termasuk mustakmal tidak? Halo, yang malam-malam kayak ikan lele digoreng semua. Mustakmal tidak? Kalau dari hal yang saya sampaikan tadi, tidak. Yang mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci, baik wudhu maupun mandi hadas besar, mandi haid junub atau mandi junub ditadai, itu mustakmal. Nah, basuhan yang wajib itu adalah basuhan yang pertama. Begitu ibu bapak itu wudhu, contohnya begini, wudhu, kan, setelah kumur-kumur ya, biasakan ibu-ibu kumur-kumur nggak? Kumur-kumur misalnya, yuk, kemudian menghirup ya air kan, dihirup bu, itu insya Allah terhindar penyakit-penyakit tuh, dihirup. Ya, itu kan? Hirup mang itu sunahnya. Itu madmadoh namanya. Iya, habis selesai ngirup. Tapi sebelumnya tangan dicuci dulu tuh, takutnya ada bakteri dan sebagainya, ya kan? Makanya cuci. Habis itu baru mengambil air lagi. Setelah mengambil air sedikit, ini dibasuh. Set. Nah, ini kalau bisa yang pertama itu rata semuanya. Set, sampai batasannya. Nih, ke sini. Jangan digosok ke atas. Kalau digosok ke atas, ada tetesan air yang sudah kita pakai. Kita memakai air mustakmal. Udah udah rata. Nah, basuhan yang kedua itu sunnah. Maka kalau yang basuhan kedua mau ditadai, mau dipakai wudhu lagi, di Fathul Mu'in itu nggak apa-apa, bukan mustakmal namanya. Tapi masa mau menadain lagi nggak mungkin kan gitu loh. Udah terbayang juga gitu. Tapi itu hukumnya kayak gitu. Nah,
Basuhan yang pertama ini begini sampai rata. Disempurnakan lagi di basuhan yang kedua yang sunnah tadi. Di basuh yang kedua itu sunnah diratakan lagi. Ada yang sekarang ada nggak orang wudunya yang di sini itu wudunya yok. Ada orangnya datang, Masya Allah. Kata ayo Bu, ini pelan-pelan ya Bu ya, namanya belajar. Mohon maaf ini. Bukan ngajarin Pak Di, cuma ngasih tahu. Baru paham, nah, harus dipahami. Nah ini, jadi Ibu, ini kenapa demikian saya sampaikan, untuk menghindari keraguan ketika kita di dalam berwudu, rata apa enggak. Maka disunahkan kita membasuh yang ketiga kali. Untuk apa? Untuk menyempurnakan basuhan yang wajib yang pertama tadi. Yang tangan juga sama. Tangan itu juga basuhan yang pertama yang diwajibkan. Usahakan pakai tangan yang kanan dulu masuk. Set basuhan. Sampai sini saja. Sampai di atas sikut. Karena ketentuannya memang sebegitu. Gimana kalau basuhnya sampai segini? Malah justru kurang bagus. Itu namanya israf, berlebihan. Udah cukup segini saja basuhnya, ya. Itu pun yang pertama ratain Bu. Ya ratain semua ratain tuh pertama. Kemudian basuh lagi, kan 3 kali tuh. Ibu basuhnya biasanya gimana? Tangan satu, terus tangan kiri, terus satu, udah. Biasanya gitu ya. Yang sering saya lihat tuh kan gitu orang-orang. Satu, ya kan? Terus satu lagi, terus 3 kali kan katanya. 3, habis itu sudah. Biasanya. Ini 3 kalau bisa. Satu, basuh, ya kan? Kalau laki-laki satu lagi, 2, ya, satu lagi, terus tuh sampai 3 kali. Apa sah kalau misalnya kurang dari itu? Sekali saja sudah sah Pak. Sekali basuh ini saja, langsung yang lainnya basuh yang lainnya sah. Tapi kurang sempurna. Nah, terus habis itu basuh yang mana lagi? Pokoknya yang wajibnya cuma sekali. Yang setelah itu adalah Makanya ketika membasuh yang pertama itu kalau bisa yang benar-benar rata. Kalau basuh ini apa namanya? Masku ba'di ras itu belum sampai wudu, tapi nggak apa-apa. Ini namanya membasuh kepala. Sebagian kepala. Min ba'di maskurasi, sebagian mengusap kepala. Mengusap, bukan membasuh. Hanya diusap saja. Kalau Imam Syafi'i pahamnya cuma diusap. 1 lembar rambut dapat itu sah itu. Enggak apa-apa. Dan itu. Tapi kalau apa namanya? Dijidat begini, ya enggak sah. Kan ada yang orang wudu begini. Ada enggak? Ada orangnya di sini? Teko. Masa wudu begini? Itu wudu. Bu, kalau ibu-ibu boleh di sini, ya kan? Atau di sini. Tapi jangan rambut yang panjang di sini. Ya kan? Kan rambutnya panjang Ibu tuh. Ya, rambutnya panjang. Yang dibasuh yang di belakang ini. Gitu. Bukan. Boleh gimana? Masku min ba'di ras itu boleh di depan. Kalau depan di sini sudah ada sanggulannya, kan rias pengantin tuh. Ya, ada sanggulannya, takut basah. Sini caranya bisa. Ya kan? Di sini. Atau kadang-kadang mau buka jilbab susah kan? Udah enggak apa-apa sih. Ambil. Boleh.
Habis itu, habis membasuh rawasin, apa? Kaki. Kaki itu cuma sampai di atas mata kaki. Lah kuping, mana kuping? Kuping itu sunnah. Kuping sunnah ini, nggak wajib. Tapi memang ya pengen ya, sempurna ya kupingnya juga dibasuh. Terus ada kitabnya. Sampai mana? Maaf, agak ya Bu ya. Jangan mikir yang negatif. Segini. Ya, segini aja basuhnya. Nggak usah sampai sini. Ya kan orang nggak usah sampai. Gitu. Cicing doing gitu, ya kan? Basuhnya sampai. Yang segini. Itu justru paham ya Bu ya? Ya kayak gini nih. Mas Hamid kayak begini caranya. Ya harus beda dengan yang lainnya. Nah, jadi seperti itu yang harus kita pahami betul cara berwudunya. Nanti ada khusus bab wudunya kan ada. Mulai dari syarat-syaratnya sampai ini kan masih bab air yang mustakmal. Saya cerita air mustakmal saja sebenarnya. Jadi apa itu air mustakmal? Pahami betul, air mustakmal itu adalah air yang dipakai yang setelah selesai dipakai untuk bersuci. Jadi kalau mandi Bapak nggak bersuci, ya pun bukan mustakmal namanya. Gitu, mandi mau ditadain lagi, masa mau mandi ditadain gitu kan? Nah, sebelum berlanjut ada yang mau dibahas, monggo. Ada yang mau tanya? Pertanyaan nih. Ya. Pak Nurfalik atau Pak Slamet? Jangan susah-susah. Ini bukan masalah ini ya, yang masalah air ya. Enggak apa-apa. Bebas ibadah. Iya, apa aja udah. Kalau bisa tak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Kami akan menyampaikan di samping masalah air itu saya melewati. Jadi saya tanyakan batas suci atau yang dipakai untuk sholat. Itu suka ada kan batas suci ya. Itu dari sendal lepas. Tapi kadang-kadang namanya manusia udah ada batas suci dari luar nggak pakai sendal, langsung ke situ masuk masjid, kadang-kadang gitu. Dan juga sudah ada itu ada kadang-kadang namanya lapangan, bukan ayo. Jadi kita kan ada hal itu kan untuk bulu tangkis, tapi tetap kita ada batas suci. Dan juga orang itu ada yang mau, ada yang tahu, yang tidak. Tahu-tahu dipakai sendalnya. Dan kita mau sholat otomatis harus bersihkan dulu. Itu kalian tahu. Tapi kalau badannya kan udah nggak tahu langsung karena udah bersih. Itu kan bersih, masih bersih, udah bersih. Cuma sucinya ini yang kurang yakin. Itu gimana cara-cara pemilihannya? Jadi begini, ibadah itu apabila kita tidak tahu dari dasarnya, ya kita nggak masalah. Artinya kalau itu kita menyangka, kita harus berbaik sangka. Kalau itu kita menyangka itu suci, ya sudah, nggak masalah. Jadi begini, kan memang di masjid itu kan memang banyak yang terjadi. Contoh di masjid saya juga sama. Di masjid saya itu ada keramik, tapi keramik itu dipakai untuk parkir juga. Tapi sudah dikasih pembatas, ada tulisan batas suci. Nah itu kadang orang sandalnya itu melewati itu, bagaimana? Nah kelihatannya bersih, tapi tidak menjamin kesuciannya, kan gitu wajibannya. Nah, bagaimana dengan mensikapi seperti itu? Apabila kita, ya sudah, berarti harus ada pemahaman kepada masyarakat lingkungan itu bahwa ini batas suci ini jangan sampai sandal itu masuk ke dalam situ. Ada bilang itu bisa siapkan itu. Nah, bandel aja. Iya, tapi memang nggak masalah. Andaikan misalkan masih kita tetap nggak usah dirisaukan. Insya Allah itu termasuk bagian dari
kesuciannya masih bisa diharapkan. Artinya tidak apa-apa gitu. Cuman kan yang ini yang tahu ya sudah loncat gitu. Nah, loncat aja dari batas itu, kemudian sandalnya jangan dibawa ke dalam kan begitu. Jadi memang masyarakat ini kan ada yang paham, ya kan, kadang juga ada yang nakal gitu, ngerti tapi sok ngerti gitu, akhirnya kayak begitu. Udah dikasih pemahaman tetap aja seperti itu. Itulah masyarakat kita. Ya, sudah gitu Pak ya. Ya, sudah insya Allah nggak masalah. Jadi tetap kesuciannya tetap dijaga. Kalau memang bisa merbotnya itu bisa sempat standby di situ, tetap dipel lah gitu kan. Terutama kalau hari Jumat kan gitu. Ya. Subuh, oh ya subuh ini ya. Nah, cepat paginya tetap dipel gitu. Itu. Ya Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya ngaji begini ini bagus sekali ya, karena kalau ceramah biasanya hilang, lupa. Jangankan sampai di rumah, baru ada yang tanya di situ ceramah. Tapi kalau begini pelan-pelan insya Allah ya. Dan ini dasar sekali ya, memang kalau bersuci ini memang utama ya. Karena kita sholat pun kalau udah sholat bagus, tapi kalau wudunya enggak sah, enggak sempurna, maka sholat juga tidak mendapatkan yang sempurna. Saya akan bertanya begini Pak. Yang pertama, kalau kita kan suka mandi di laut ya, di laut atau mandi di kolam renang tuh, ya, di kolam renang. Biasanya kita itu kan kalau sudah waktu ya nggak ke istilah juga, karena laut kan suci ya. Nah, kita wudhunya di situ di laut, di laut. Ini apakah tetap harus, kan kita udah nyambung semua nih. Apakah kita nyelam yang musuh wudhu, benar terus ini dijual wis jadi. Atau tetap ya ini lagi kan semua ke basuh juga. Tuh. Misalkan begitu kan praktis gitu ya. Biasanya ini yang kita lakukan. Biasanya ini kalau kita memanfaatkan laut itu bagus. Jadi kita sudah numpuk di laut, sekalian mandi sunat ya, sunat taubat sama sunat menghilangkan maksiat ya. Jadi taubat dua maksiat itu ya bagus ya. Sama dengan kita kalau ngajak renang di kolam renang gitu kan bisa digunakan itu juga. Nah itu, terus ini Pak, yang tadi yang air mustakmal, pengertian saya sampai dengan detik ini kemarin, ini air mustakmal adalah air yang sudah dipergunakan untuk bersuci. Nah seandainya Pak, seandainya kita mandi, tapi bak kita itu keciprat, ya kan? Kecipratan kan, tapi kurang dari 2 bulan. Dulu waktu saya kecil ngaji di Langgar, itu kata kiainya itu nggak boleh untuk bersuci, karena itu sudah kecipratan, kita air mandi tadi. Nah, tapi tadi pengertian dari Pak Kiai ini katanya kalau tidak ada niat untuk bersuci, bukan untuk mandi besar misalkan kan, itu masih bisa dipergunakan. Nih tolong direfleks lagi yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, bersuci yang praktis itu sebenarnya paling gampang itu ya kayak Pak Haji tadi. Dan saya ini yang butuh fardu karena Allah Ta'ala, pure. Begitu mentas langsung sholat. Ya, itu nggak Pak. Kayak di kolam renang juga boleh nggak Pak? Dan itu sering disampaikan, sering saya lakukan kayak gitu. Termasuk mandi. Saya nawaitul ghusl li raf'il hadatsal akbar wa mudhi'atul pure gitu. Begitu sudah selesai ya sudah mentas dan tapi alangkah lebih baiknya memperbarui wudhu itu lebih sempurna. Kalaupun toh nggak mau memperbarui wudhu juga nggak apa-apa, ya boleh nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya itu lebih sempurna. Ayo. Jadi lebih sempurnanya diperbarui dengan wudhu. Kayak gini,
orang istinja, sama. Istinja itu pada hakikatnya untuk cebok itu kan 3 batu dan ditambah dengan air. Sempurnanya itu. Jadi kita cari 3 batu, kemudian ditutul-tutul gitu, ya kan, kayak gawak gitu. Kemudian baru dengan air. Cara yang sempurna bersucinya. Tapi kalau tidak ada air, cukup dengan batu. Tapi kalau misalkan ada air, batu tidak usah, cukup dengan air pun juga sudah sempurna. Kayak begitu sama. Analogi saya kayak gitu. Yang kedua tadi adalah air yang mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Pahamannya bersuci di sini adalah bersuci untuk kayak wudu gitu. Itu kan namanya bersuci. Kalau mandi itu tidak ada niat untuk bersuci dari hadas, maka air itu masih bisa dipakai. Jadi begini, kalau Pak Haji Khalid misalnya, ketika mandinya tidak niat junub misalnya, ya, kan otomatis mandi pakai gayung, tidak apa-apa. Ada kan dipakai untuk wudhu nggak masalah. Tapi kalau niprat misalnya, nah ada solusi waktu di Basul Masail itu boleh itu air yang kurang dari 2 kolah itu, asal air yang dipakai itu mengalir, cepat digrojoki terus gitu. Lebih amannya lagi, mandinya tidak menggunakan air yang di dalam baknya, tapi menggunakan air yang ada di dalam pancuran. Jadi mandinya nanti besarnya pakai pancuran itu. Bila dia itu nyiprat ke mana ke bak, maka yang di bak itu sudah menjadi mustakmal apabila niat mandi besar. Tapi kalau mandi biasa tidak mustakmal, cuma air biasa yang sudah dipakai. Tapi kalau untuk dipakai untuk bersuci boleh, apa-apa. Gitu. Jadi pemahaman yang selama ini pemahaman teman-teman kita kadang-kadang seperti yang disampaikan pada di Fathul Mu'in, di Al-Um itu dijelaskan jelas sekali seperti itu. Alhamdulillah. Di I'anatul Talibin itu sarahnya Fathul Mu'in juga diperjelas begitu juga. Jadi air yang sudah dipakai untuk bersuci, air yang dipakai yang niatnya tidak dipakai untuk bersuci, maka hukumnya air itu tidak mustakmal. Ya, ada lagi? Paham lagi ya? Masyarakat kasih. Nggak apa-apa, harus tanya. Bukan tanya, nambahin nggak apa-apa. Pak Kiai Jailani juga nambahin, jangan tanya, nanti susah saya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, kita kan ambil air wudhu kan, kata Pak Ustadz itu masuk, jadi itu air itu harus masuk ke dalam hidung. Itu sunnah apa enggak? Apa wajib dah? Gitu. Terus seandainya kita enggak masuk, itu sunnah apa enggak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-madmadah itu menyesep air ke hidung itu sunnah. Jadi wudhu itu kan rukunnya cuma membasuh muka sampai rata, ya kan? Berapa lagi? Pertama niat, ya niat. Ya, nawaitu wudu al-rafa'il hadasil azghari fardhalillahi ta'ala. Itu niat. Dan niatnya itu harus dibarengi ketika kita membasuh itu. Ketika kita membasuh, di dalam hati itu niat, saya niat wudu membersihkan hadas kecil gitu. Gitu aja, fardu karena Allah. Kalau enggak, kalau lisannya doang kurang sempurna. Karena niat itu adanya
Ya, sama dengan ketika sholat. Allah itu harus niat dalam hati. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmum. Kalau jadi makmum wajib. Kalau jadi imam nggak wajib niat jadi imam, tapi imamnya jadi sholatnya sendirian, jadi hukumnya. Kan? Allah, saya niat sholat maghrib gitu. Jadi Kang Darli misalkan datang nih, ya, Kang Darli datang ke masjid. Begitu datang di masjid, kondisinya udah jadi masbuk. Langsung ada, dan nggak usah, langsung saya niat sholat maghrib 3 rakaat waktu karena Allah Taala makmum, dah sah. Tapi dalam hati, karena niat itu ada hati. Sama dengan wudhu, ya kan? Dasar wudhu itu sebetulnya nggak wajib, ya kan? Mana yang itu wajib bahwa lebih wajibun. Sesuatu yang mendatangkan wajib itu menjadi hukumnya jadi wajib. Wudhu itu awalnya nggak wajib, karena kita sholat sahnya itu harus dengan wudhu, maka wudhu sebelum sholat menjadi wajib. Gitu loh. Nah, rukunnya wudhu itu kan ini, muka, ya kan, basuh muka, terus kedua tangan sampai ilalmir fakta ini, terus mengusap kepala, terus membasuh kaki, udah itu rukunnya. Jadi yang hidung, kumur-kumur, membasuh tangan begini-begini, itu sunnah. Untuk apa sunnah dilakukan? Untuk menyempurnakan wudhu kita. Ya, Pak ya. Ayo Pak, coba Pak, pegang ini ke Pak ini. Mas Ustaz, ya, mau nambahin dikit ya, mohon maaf nih. Ya. Tadi yang masalah masbuk ya, itu kalau kita nggak dapat baca Fatihah, hitungannya udah dapat 1 rakaat apa belum? Jadi gini, kalau masbuk, Bapak dapat rukuknya imam itu sudah dapat 1 rakaat. Tapi dihukumkan masbuk. Kalau Aisyah itu mengatakan orang kalau sudah ketika takbir Allahu Akbar selesai baca iftitah, baca Fatihah, maka hukumnya sudah masbuk. Gitu. Kalau sebelum itu, bahkan ada Aisyah juga meriwayatkan masbuk itu dihukumkan masbuk setelah kita mendengar Fatihah selesai. Itu masbuk. Jadi kalau Fatihahnya belum selesai, Bapak datang itu belum masbuk. Tetapi masih juga dihukumkan masbuk juga. Nah, maksudnya gini, masbuk ini kan sebenarnya orang sholat bukan yang ketinggalan, tapi dia durasi waktu ketika mau pergi ke musolanya itu agak lambat. Jadi ya pergi ke musolanya agak lambat sehingga keduluan koma, kan begitu kan? Ya kan begitu kan pengertiannya. Kan begitu. Begitu saja jadi masbuk. Nah, ketika Mas Darli masih mendapatkan rukuknya imam, maka masih mendapatkan rakaat di dalam sholat. Jadi misalnya nih, lakum dinukum waliyadin. Misalnya datang Allah, saya lihat sholat maghrib 3 rakaat makmum, rukuk kan imam, ikutin aja rukuk. Itu sudah dapat 1 rakaat. Kalau ini kan ada tuh ya yang suka ngikut sedang tahiyat dia ikut masbuk gitu, berarti hitungannya belum dapat nggak dapat, dia dapat sunnahnya tahiyat. Jadi kalau masbuk itu, misalkan Bapak, ini kan suka gini, yang terjadi masyarakat itu ketika sholat jadi makmum masbuk, itu ketika imamnya itu sujud, nungguin berdiri aja kan, gitu kan rata-rata kan, nggak usah langsung datang, saya niat sholat ini sujud aja, dapat pahalanya sujud, ikut aja sujud, tapi tetap nambahin 1 rakaat. Dan kadang orang-orang kan selalu nungguin, kalau misalkan sujud begini, imamnya sujud begitu, nungguin dulu.
Oh, udah Kang Dali sujud aja langsung begitu. Begitu datang langsung sujud, udah dapat pahalanya sujud. Enggak dapat. Nungguin juga, ngapain nungguin? Enggak dapat apa-apa. Tungguin dulu berdiri begini. Rata-rata kan gitu Pak Haji ya. Iya. Di masjid-masjidnya Pak Haji begitu semua. Pemahaman ini mulai saya sebarkan mana-mana. Mulai ini di masjid saya itu sudah saya lihatin. Waktu itu kemarin tuh saya jadi makmum subuh itu di belakang. Subuh itu biasa saya imamin. Saya agak telat imamnya, kemudian kakak yang imami. Saya melihat tuh orang-orang di samping saya gitu. Jamaah saya, taklim saya, dan jamaah taklim saya. Itu begitu sudah begitu yang sujud, dia ikut sujud. Oh, berarti sudah kena pengaruh sama saya. Gitu. Di musola saya juga begitu. Bertahun-tahun saya rintis Ibu, Bapak. Itu dulu orangnya sholatnya itu, waduh. Kalau sholat sunnah itu cepetan, cepet. Sekarang udah nggak ada sholat cepet di sana. Tuh. Tinggal ini jamaah CBB Wasilah Permata ini sholatnya sholat sunnahnya masih cepat apa tidak? Ayo Pak, semangatin. Udah kalau sholat sunnah pun sholat qobliyah, sholat ba'diyah samain aja kayak sholat fardu. Bacaannya juga samain. Insya Allah tambah barokah. Yakin demi Allah akan lebih berkualitas. Ayo semangat pokoknya. Kalau saya suruh ngomong terus sampai 5 jam juga nggak apa-apa. Udah dikasih waktu. Satu kali lagi, satu lagi ya. Ada saya. Ibu, belum. Kenapa? Oh, lupa rakaat. 4 rakaat jadi 5 rakaat gitu kan? Nah, pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asmani mau bertanya. Kadang kan kita sedang sholat misal sholat zuhur 4 rakaat. Ya. Udah masuk 3 atau 4 kita lupa. Ini udah rakaat keberapa ya, 3 atau 4 ya gitu. Itu lebih baik kita duduk tahiyat atau ditambah atau gimana Ustaz? Ini kalau itu lebih kepada yakinnya yang 3. Nah, yang 3. Jadi bukan tahiyat. Jadi kalau ibu kan ragu kan 3 atau 4 gitu. Ya yang 3 berarti kalau 3 rakaat itu yakinnya, maka kalau sholatnya 4 rakaat ya nambah ya. Oh nanti kalau jadi 5 misalkan ya tidak apa-apa. Yakin misalnya 5 ya tidak apa-apa. Misalnya nambah rakaat 1, 4 udah 4 dikerjakan kemudian kerjain 5. Nah sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Ya. Jadi untuk menyempurnakan sholat kita itu sujud sahwi tidak wajib. Sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Itu ya. Nah, sudah ada. Nah, sekarang kita zikir, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sudah sampai pembagian air, ya kan? Insya Allah bulan depan kita akan membahas tentang najis. Gini aja ngajinya ya Bu ya. Lah gimana lagi Pak Haji orang bisanya begini kan gitu. Sama-sama yuk kita baca zikir pada Allah, kita tauhidkan diri kita, karena kita hidup ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Ya Bu, ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sadari betul bahwa apa yang ada pada diri kita itu adalah sekedar titipan dari Allah. Ketika kita dititipin oleh Allah, gunakan titipan itu dengan sebaik-baiknya, karena yang namanya titipan nanti pasti akan diminta sama yang punya. Ketika diminta sama yang punya itu, apa yang sudah kita bertanggungjawabkan nanti harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Ingat kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap harus ada di dalam hati kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في ذريتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, Bapak, ada satu oleh-oleh ini saya. Ini dulu itu ibu saya pernah ngasih ijazah sama saya. Nanti kalau ibu ini bilang kopi itu gitu ya, kalau mau di itu artinya Pak, saya terima, betul itu artinya saya terima. Saya berikan ini jasa kepada ibu, ini cuma-cuma ya, tapi ini rahasia ya, jangan bilang-bilang sesuatu. Gini, ibu saya itu kasih jasa. Dulu waktu Jawa, yen awakmu itu ben ora mati kaget, waca surat At-Taubah 2 ayat terakhir kau baca. Ya, jadi begini, Hamid nanti ben supaya kamu tidak mati kaget, baca ayat terakhir, 2 ayat terakhir, ya kan, dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil
Amin. Saya kasih ya Bu semuanya. Qabil itu ya. Ya, qabil itu. Insya Allah ini begini. Saya yakin dengan ini kenapa? Karena ya, jadi penting Bu. Tahadus bin Ni'mah, ibu saya 83 tahun itu tidak dikasih mata buram. Jadi baca kitab begini masih bisa Bu Pak. Kalau anaknya dari sini deh, baca bareng sama ibu Bu. Saya dites. Nah, terus kemudian ibu intinya pas beliau wafat itu habis selesai tahajud, kemudian menghadap ke arah selatan sambil menunggu subuh, dibangunin itu sudah tidak ada, nggak sakit sama sekali. Jadi saya yakinnya di situ ya Allah. Kapan bacanya? Ibu saya biasa membaca itu 7 kali, itu ba'da subuh. Nggak banyak-banyak, tapi istiqomah ini. Insya Allah Allah berikan kita mati tidak kan? Ibu ya. Mudah-mudahan itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Oleh-oleh dari saya, sanadnya ke saya, ke ibu saya, ke Mbah Yai Askandar ya. Terima kasih, mohon maaf atas lebihnya. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.